Selasa 30 Juni 2020, Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rutiana Laiskodat SSI KPT MM, menghadiri dialog khusus yang bertema mengawal program bantuan sosial COVID-19 di daerah. Dialog ini dilaksanakan oleh RRI Kupang dan dihadiri oleh Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Iwan Agung Prasetyo, Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Mese Ataupa, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodewijk Cungulape, dan anggota Satgas KPK RI Wilayah 4, Niken Ariati, yang hadir via telepon. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Iwan Agung Prasetyo, Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Niken Ariati, anggota Satgas KPK RI, Ruth Laiskodat, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Simak dan bergabunglah dalam dialog khusus sudut pandang pada Pro 1 dan Pro 4 RRI Kupang pada telepon 0380 825 444 dan 843 1152. Selasa 30 Juli 2020, pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Dialog khusus ini dimulai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Kupang terkait realisasi bantuan yang telah disalurkan pemerintah Kota Kupang. Di Kota Kupang sudah berjalan. Programnya dalam bentuk bantuan sembako bagi warga terdampak yang jumlahnya 23.840 KPM. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyampaikan bantuan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah disalurkan dalam bentuk program Keluarga Harapan, sembako rutin, dan bantuan sosial tunai untuk kabupaten kota. Kepala BPKP Perwakilan yang hadir dalam dialog khusus ini juga menyampaikan peran dari BPKP dalam hal assurance dan consulting. BPKP juga telah melakukan audit pada penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan pada 4 kabupaten kota pada akhir bulan Mei 2020. Anggota Satgas KPK RI, Niken Ariati, menegaskan bahwa KPK telah memberi banyak surat edaran terkait pengadaan barang dan jasa karena situasi mendesak, tetapi harus tetap mengingat prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Semua orang bisa merasa dirinya terdampak. Siapakah yang screening? Ya, aparat di lapangan yang screening. Bagaimana supaya screening atau supaya petani data itu baik? Banyak-banyaklah konfirmasi, transparan, ciptakan mekanisme check and balance. Check and balance di sini adalah peran inspektorat di sini penting. Jadi ketika ada keraguan, ada ketika kebingungan gitu ya, bertanyalah, konfirmasilah, kemudian ditransparankan. Itu hal-hal minimum yang bisa kita lakukan untuk. Sedangkan mengenai peran Inspektorat Daerah dalam mengawal program bantuan sosial, Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Peran Inspektorat antara lain dengan melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur terkait pengawasan bantuan sosial COVID-19 dan juga melakukan review dan pendampingan terhadap perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Supaya ke depannya, karena ini kan menerimanya tidak sebulan, bisa beberapa bulan ke depan, karena selama masa COVID ini maka pemerintah provinsi tidak meninggalkan masyarakat, termasuk di satu kota 21 kabupaten, dan clearnya itu ACC dari pimpinan wali kota dan bupati. Tetapi karena ada yang mendapatkan yang seharusnya tidak mendapatkan, kemudian ada kakak baru yang berdampak dari COVID ini, yang jelas pemerintah tidak meninggalkan, tetapi karena data yang disampaikan. Nah, kalau untuk Pak Ernest Wahyu yang terakhir pertanyaannya, kita menerima pengaduan tidak bisa saja. Jadi kantor kami itu di Jalan Franseda 336 Kota Kupang, bisa di Dinas Sosial Provinsi. Kita juga ada
MIK Provinsi NTT, karena kita akan mencoba untuk melihat dari awal pelaksanaan bantuan sosial ini harus transparan dan tepat sasaran. Karena pelaksanaan ini para tenaga di dinas sosial juga dengan persyaratan tertentu, apabila dibolehkan dengan persyaratan akan diberikan. Kalau tidak dibolehkan, ya dengan bantuan-bantuan yang lain, sehingga tidak berdampak juga bagi pegawai. Karena kalau sorotannya, kita akan coba menyampaikan secara transparan ke pemerintah setelah pelaksanaan kegiatan ini, kegiatan bantuan ini, bahwa kita akan menghitung berapa sih penerimaan double atau yang berdampak tapi belum bisa menerima bantuan itu, supaya ke depan kita melakukan bersama-sama sehingga masyarakat itu bisa menerima kalau memang berhak menerima. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dialog ini juga diikuti oleh masyarakat secara online. Masyarakat juga memberikan pertanyaan melalui telepon dan media sosial. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat antara lain mengenai pemberian bantuan yang tidak sesuai prosedur, salah sasaran, dan masih terdapat masyarakat yang belum menerima bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu mengatakan akan memperbaiki data-data tersebut dan melakukan pendataan secara lebih baik lagi. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat terkait peran Inspektorat terhadap pengaduan bantuan sosial COVID-19, Inspektur mengatakan pengaduan bisa disampaikan kepada Inspektorat Daerah Provinsi NTT di Jalan Franseda nomor 336 dan akan ditindaklanjuti. Dengan pengawalan bantuan sosial COVID-19 secara baik dan transparan, bantuan sosial ini akan sangat membantu masyarakat di masa pandemi COVID-19. Semua ini untuk mewujudkan visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera. Tim Media Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan.